Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pelatihan, pengembangan, dan kompetensi karyawan yang beranggotakan Saya Zahuni, saya Penny Novitasari, saya Hana Alida Hidayat, saya Renita Hermawan, saya Yuwinda. Istilah pelatihan atau training dan pengembangan development dikemukakan para ahli, yaitu Daleoder menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai pelaksana dan pengawas. Sedangkan istilah pengembangan ditujukan untuk pegawai tingkat manajemen. Secara umum, pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang individu maupun kelompok dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tujuan utama pelatihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Kedua, membantu memecahkan masalah operasional. Ketiga, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 4. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang kelima, untuk memutakhiran keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas kerja. Kedelapan, meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia. Yang kesembilan, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan perkembangan karyawan. Manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan karyawan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor dan menyesuaikan diri dengan kemajuan. Yang kedua, perusahaan dapat menghadirkan produk berkualitas yang dapat meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, perusahaan mampu menyiapkan dan menjawab tantangan di masa depan. Yang keempat, perusahaan dapat mempersiapkan karyawan-karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang kelima, perusahaan lebih fleksibel dalam mekanisme penggunaan alat-alat baru. Sedangkan manfaat pelatihan bagi karyawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap dirinya dan perusahaan. Yang kedua, karyawan dapat mengerti dan memahami tanggung jawab terhadap job desk-nya. Yang ketiga, produktivitas kerja semakin meningkat dan berefek kepada kemajuan perusahaan. Yang keempat, citra karyawan dapat meningkat karena terupgrade-nya skill serta attitude dirinya. Yang kelima, sudah memegang blueprint cara kerja yang baik dan benar. Dampak pelatihan. Ada beberapa dampak apabila pelatihan karyawan tidak dilakukan dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerjanya tidak memenuhi standar kerja perusahaan. Yang kedua, sering membuat kesalahan pada saat sedang bekerja. Yang ketiga, tidak mampu menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam bekerja. Yang keempat, munculnya rasa tidak puas dengan perusahaan dan menjelek-jelekan perusahaan. Yang kelima, produktivitas kerja tidak meningkat, bahkan menurun. Yang keenam, loyalitas yang rendah terhadap perusahaan. Yang ketujuh, kesinambungan perusahaan tidak bisa dijamin. Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Goldstein dan Buckton 1982 mengemukakan ada 3 analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu 1. Analisis organisasi-organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei mengenai sikap pegawai dalam administrasi. 2. Analisis job dan tugas. Analisis job dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. 3. Analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan training bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan training pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok.
1. Kebutuhan individu dari pelatihan. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. 2. Kebutuhan kelompok dari pelatihan. Kebutuhan kelompok dari pelatihan dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh supervisor maupun manajer. Adapun analisis lain dari kebutuhan pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. 1. Adanya pegawai baru. Pegawai baru sangat memerlukan pelatihan orientasi. Mereka perlu memahami tujuan, aturan-aturan, dan pedoman kerja yang ada pada organisasi perusahaan. 2. Adanya penemuan-penemuan baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak ditemukan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih daripada peralatan kantor yang digunakan sebelumnya. Adapun cara menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu 1. Analisis jabatan, 2. Tes psikologis, 3. Penyelidikan moral, 4. Analisis kegiatan. Proses pelatihan dan pengembangan. Pemberi kinerja harus menggunakan proses pelatihan yang rasional. Menurut Gary Dessler, model proses pelatihan 5 langkah, analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi, yaitu 1. Analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis atau jangka panjang pemberi kerja dan atau kebutuhan pelatihan saat ini. Dalam tahapan ini terdapat beberapa analisis yang dilakukan, diantaranya analisis tugas, manajemen bakat, analisis kinerja. 2. Desain program pelatihan keseluruhan. Merencanakan keseluruhan program pelatihan mulai dari tujuan pelatihan, metode penyampaian, materi yang diberikan, evaluasi program. 3. Mengembangkan program. Pengembangan program berarti benar-benar merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut. 4. Implementasikan pelatihan. Benar-benar melaksanakan program pelatihan dengan menggunakan salah satu atau lebih metode pelatihan. 5. Evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut. Suatu kegiatan untuk memastikan keberhasilan program pelatihan yang diukur dari reaksi peserta pelatihan. Apakah yang dipelajari oleh peserta pelatihan dari program tersebut dan sejauh mana perilaku atau hasil on job mereka berubah sebagai hasil dari program tersebut. Selain itu, pendapat lain tentang program pelatihan yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Terdapat 3 situasi di mana organisasi diharuskan melakukan analisis, yaitu performance problem, new system dan teknologi, habitual training. 2. Perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan karena pada tahap ini bagaimana kita meyakinkan bahwa pelatihan akan dilakukan. 3. Penerapan pelatihan. Tahap berikutnya untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. 4. Evaluasi pelatihan. Untuk memastikan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan melalui evaluasi. Metode pelatihan dan pengembangan. 1. On the job. Prosedur metode ini adalah informal, observasi sederhana dan mudah serta praktis. Manfaat dari metode on the job training adalah peserta belajar dengan perlengkapan yang nyata dan dalam lingkungan pekerjaan yang jelas. 2. Vestibul atau balai. Suatu vestibul adalah suatu ruang isolasi atau terpisah yang digunakan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu job. 3. Metode demonstrasi dan contoh. Suatu demonstrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana pekerjaan atau bagaimana suatu itu dikerjakan. Sedangkan metode pelatihan contoh dapat digunakan untuk pengajaran operasi mekanik dan hubungan interpersonal. 4. Simulasi. Simulasi adalah suatu atau peristiwa menciptakan bentuk realitas atau imitasi dari realitas. 5. Apprenticeship. Metode training ini merupakan suatu cara mengembangkan keterampilan skill perajin atau pertukangan. 6. Metode ruang kelas. Metode ini merupakan metode training yang dilakukan di dalam kelas walaupun dapat pula dilakukan di area pekerjaan. Metode lainnya yaitu seperti metode kuliah, metode konferensi, metode studi kasus, metode bermain peran, bimbingan berencana, metode pelatihan lainnya. Metode pelatihan lainnya adalah menggunakan kartu-kartu, alat bantu video visual atau seperti tape atau film. Evaluasi program pelatihan dan pengembangan.
Goldstein dan Buxton berpendapat bahwa evaluasi pelatihan dapat didasarkan pada kriteria atau pedoman dari ukuran kesuksesan dan rancangan percobaan. A. Kriteria dalam evaluasi pelatihan. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari ukuran kesuksesan pelatihan, yaitu kriteria pendapat, kriteria belajar, kriteria perilaku, dan kriteria hasil. Kriteria pendapat. Kriteria ini didasarkan pada pendapat peserta pelatihan mengenai program pelatihan yang dilakukan. Kriteria belajar. Kriteria belajar dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, tes keterampilan yang mengukur skill dan kemampuan peserta. Kriteria perilaku. Kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja. Sejauh mana ada perubahan peserta sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Kriteria hasil. Kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti menekan turnover, berkurangnya tingkat absen, meningkatnya produktivitas, meningkatnya penjualan, meningkatnya kualitas kerja dan produksi. Rancangan percobaan dalam evaluasi pelatihan. Mengevaluasi pelatihan dapat dilakukan dengan membuat rancangan percobaan. Rancangan percobaan dapat didasarkan pada 4 kelompok subjek yang ditunjukkan secara random pada 4 kelompok. Ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada opini peserta. Menanyakan opini para peserta agar memperoleh respon dan saran untuk perbaikan, terutama dalam tingkat kepuasan. Yang kedua, tingkat pembelajaran. Mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Yang keempat, pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Benchmarking. Proses memonitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dari perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang-bidang tersebut. Workforce investment ACT. Yang pertama itu mengganti job training partnership ACT yang bermasalah dan mengkonsolidasi lebih dari 70 program pelatihan kerja federal. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada negara-negara bagian untuk mengembangkan sistem yang lebih ringkas dalam kemitraan dengan pemerintah-pemerintah lokal. Pengembangan organisasi. Proses rencana untuk memperbaiki organisasi dengan mengembangkan struktur, sistem, dan prosesnya guna meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan. Menurut Murwansyah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan sumber daya manusia yaitu: yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi tidak saja memberikan dampak pada teridentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, tetapi juga terhadap pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, gaya belajar. Keberhasilan dan pengembangan pelatihan sumber daya manusia dipengaruhi oleh gaya belajar. Yang ketiga, dukungan manajemen puncak. Program pelatihan harus mendapatkan dukungan penuh dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Yang keempat, kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM, yakni rekrutmen dan seleksi pelatihan dan pengembangan, kompensasi, manajemen kinerja, perencanaan dan pengembangan, karir, hubungan kinerja, manajemen PHK dan administrasi personalia, serta sistem informasi SDM. Komitmen para spesialis dan generasi dalam pengelolaan SDM. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan keterlibatan para manajemen generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia dan terutama manajemen spesialis pelatihan dan pengembangan SDM. Keenam, kompleksitas organisasi. Seorang pekerja yang sukses harus secara berkesinambungan meningkatkan atau memperbarui kompetensi mereka dan membangun sikap yang kemungkinan mereka untuk tidak hanya beradaptasi dengan perubahan tetapi juga menerima dan bahkan mencari perubahan. Hambatan dalam evaluasi pelatihan. Ada beberapa hambatan atau kesulitan yang dapat dihadapi dalam melakukan
evaluasi pelatihan diantaranya yang pertama biaya mahal. Menilai suatu pelatihan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga terkadang hal ini menjadi alasan evaluasi pelatihan tidak dilaksanakan. Yang kedua, banyak dan beraneka-ragamannya variabel. Perubahan tingkah laku itu banyak variabel yang mempengaruhi, bukan hanya dipengaruhi oleh pelatihan. Yang ketiga, kurang adanya kerjasama antar pelatihan, peserta dan supervisor dalam mengadakan evaluasi. Komponen-komponen ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, evaluasi kebutuhan pelatihan yang tidak jelas. Evaluasi kebutuhan pelatihan yang tidak cocok atau tidak tepat dapat dipengaruhi kepada semua komponen-komponen pelatihan itu sendiri, seperti perencanaan, materi atau isi, dan metodologi, program pelatihan, dan lain sebagainya. 5. Kurang atau tidak mencukupi ahli riset. Di negara-negara yang sedang berkembang, tenaga ahli riset tentang evaluasi pelatihan di bidang perilaku masih kurang. Yang keenam, tujuan perilaku yang terakhir tidak dirumuskan dengan jelas. Latar belakang. Semakin berkembangnya usaha yang dijalani, perusahaan diharapkan terus meningkatkan usaha agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan profit yang maksimal. Agar tujuan itu tercapai, perlu adanya pengelolaan, perencanaan, dan pengembangan dalam internal organisasi, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga karena tanpa tenaga kerja, suatu perusahaan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya. Untuk menciptakan dan meningkatkan kinerja yang tinggi, serta tenaga kerja yang mampu berprestasi kerja secara optimal, diperlukan kompetensi yang ada yang sesuai dengan pekerjaan karyawan yang dapat mendukung kinerja karyawan. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Pengertian kompetensi. Menurut Spencer, pengertian dan arti kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Kemudian menurut Wibowo mengatakan kompetensi yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan kerja yang dimiliki seseorang yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam upaya pelaksanaan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi karyawan. Ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengetahuan, merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. Pengetahuan meliputi kompetensi analytical thinking, conceptual thinking, technical, professional, managerial expertise. Analytical thinking itu adalah kemampuan memahami situasi dengan merincinya menjadi bagian-bagian kecil atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks. Yang kedua ada conceptual thinking, yaitu memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada expertise, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan, bisa teknikal, profesional, atau manajerial. Dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada keterampilan, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Meliputi kompetensi concern for order, initiative, impact and influence, dan information seeking. Concern for order yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada inisiatif, yaitu dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah terlebih dahulu. Selanjutnya ada impact and influence, yaitu
tindakan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan sehingga orang lain mau mendukung agendanya. Selanjutnya ada information seeking, yaitu besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. Selanjutnya ada konsep diri dan nilai-nilai, yaitu merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam situasi. Meliputi teamwork and cooperation, yaitu kemampuan sungguh-sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian sebuah tim, bekerja sama sehingga menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya ada team leadership, yaitu kemampuan untuk berperan sebagai pemimpin tim atau kelompok lain. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memimpin orang lain. Selanjutnya ada interpersonal understanding, yaitu kemampuan untuk memahami dan mendengarkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan. Bisa berupa pemahaman atas perasaan, keinginan, atau pemikiran orang lain. Selanjutnya ada customer service orientation, yaitu keinginan untuk menolong atau melayani konsumen atau orang lain. Selanjutnya ada karakteristik pribadi, yaitu merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Mencakupnya itu ada kompetensi self-control, ada self-confidence, lalu ada flexibility dan organizational commitment. Self-control sendiri itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, khususnya ketika menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya ada self-confidence, yaitu merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan. Selanjutnya ada flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai situasi dengan berbagai rekan atau kelompok yang berbeda. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dan pandangan yang bertentangan atas suatu isu. Selanjutnya ada organizational commitment, yaitu merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada motif. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Motif ini mencakup organizational awareness, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan kekuasaan atau posisi dalam organisasi. Selanjutnya ada relationship building, yaitu untuk membesarnya usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab. Selanjutnya ada achievement orientation, yaitu derajat kepedulian seseorang pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap standar. Pengukuran kompetensi karyawan. Pengukuran kompetensi karyawan merupakan serangkaian proses yang diadakan untuk membandingkan antara kompetensi posisi yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang saat ini dimiliki oleh karyawan atau pemangku jabatan saat ini. Proses pengukuran kompetensi karyawan ini sendiri kebanyakan digunakan oleh Departemen HR untuk menentukan jenjang karir seorang karyawan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi karyawan. Salah satu cara mengukur tingkat kompetensi karyawan tersebut bisa dilakukan dengan metode assessment center. Metode ini sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan seorang karyawan. Cara mengukur tingkat kompetensi karyawan sendiri terbagi dalam dua perangkat pengukuran.
yakni alat utama dan alat pembantu. Yang pertama, alat utama. Alat utama untuk mengukur kompetensi karyawan dengan metode assessment center ini terbagi dalam beberapa fase tes, di mana masing-masing fase ini memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Beberapa tes tersebut adalah tes psikometri, merupakan sebuah tes yang digunakan sebuah alat ukur potensi domain kognitif seorang karyawan yang disusun berdasarkan metode konstruksi tes yang dilakukan secara statistik dan telah dilakukan uji validasi dan uji reliabilitas serta memiliki norma pengukuran yang baku. Yang kedua, exercise atau simulasi merupakan cara mengukur tingkat kompetensi karyawan yang sangat penting dilakukan dalam pengukuran kompetensi menggunakan assessment center. Yang ketiga, self preference atau inventory merupakan alat ukur yang bertujuan untuk memunculkan preferensi pribadi seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja yang biasa dia hadapi, situasi sosial tertentu, tingkatan motivasi kerja, cara kerja, dan sikap dalam menghadapi pekerjaan secara alamiah. Selanjutnya, wawancara. Wawancara merupakan metode lama yang kerap digunakan dalam berbagai metode pengukuran kompetensi. Yang kedua, alat tambahan. Dalam beberapa kasus tertentu, terutama ketika dimensi dari pekerjaan sangat spesifik, harus mampu untuk menunjukkan perilaku yang sangat dibutuhkan supaya pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Maka dalam metode assessment center ini akan dibutuhkan beberapa metode tambahan. Di antaranya adalah role playing, merupakan cara mengukur tingkat kompetensi karyawan dengan menggunakan simulasi interaksi interpersonal orang yang dilatih khusus untuk memerankan peran tertentu dengan tujuan untuk memunculkan perilaku spesifik yang harus muncul dalam sebuah tes. Yang kedua, analisis kasus. Hampir sama dengan role playing, simulasi analisis kasus juga bisa ditambahkan jika pada jabatan yang ditawarkan tersebut dinilai sangat membutuhkan kemampuan untuk melakukan analisis dan sintesis secara mendalam. Selanjutnya, presentasi. Cara mengukur tingkat kompetensi karyawan dengan cara presentasi. Ini dilakukan dengan cara si asesi diminta untuk mempresentasikan sebuah permasalahan di hadapan atasannya. Atasan ini bisa diperankan oleh para observer atau asesor tes proyektif. Tes simulasi ini sendiri digunakan sebagai tes pendukung yang lebih menekankan pada aspek yang berkaitan langsung dengan nilai efektivitas dan pengelolaan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi karyawan. Michael Zhao dalam buku Wibowo mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut. Pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Yang ketiga, pengalaman keahlian. Dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Yang kelima, motivasi. Merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan. Yang keenam, isu emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Yang terakhir, kemampuan intelektual. Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analisis. Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Hambatan dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Beberapa hambatan utama yang ditemui dalam pengembangan karir sebagai berikut.
Pertama, kurangnya rasa percaya diri. Rasa tidak yakin pada kompetensi diri sendiri ini mengakibatkan kurang optimalnya dalam proses seleksi pengisian jabatan, karena untuk semakin tinggi jabatan, maka harus semakin tinggi pula kepercayaan diri tersebut. Yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Hal ini tentu memicu dalam peningkatan kompetensi. Adanya pengaruh dari luar lingkungan pekerja ini mengakibatkan karyawan memiliki rasa tidak tanggung jawab, suka terlambat, dan malas-malasan. Yang ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Pengembangan karir merupakan salah satu contoh penghambat dalam meningkatkan kompetensi karyawan tersebut. Karena di mana karyawan tidak dapat mengembangkan kompetensi diri karena keterbatasan informasi, maka karyawan tersebut kurangnya memahami kriteria-kriteria dan persyaratan apa saja untuk mendapatkan promosi jabatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.